Selamat pagi bagi yang mendengarkan pagi hari, selamat siang bagi yang mendengarkan siang hari, dan selamat malam bagi yang mendengarkan siang malam. Perkenalkan, nama saya Michael Gihon Pasaribu, nomor NIM 2303048842, kelas MP1D. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari teori fotografi periklanan, dan saya akan menjelaskan tentang ISO, shutter speed, dan diafragma. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ISO. Jadi ISO adalah tingkatan sensor dari kamera untuk suatu cahaya. Jadi semakin rendah ISO-nya, maka akan semakin gelap. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi ISO-nya, maka akan semakin terang cahayanya. Contoh seperti ini. Jika kita menggunakan kamera 100 atau 200, maka itu akan hasilnya menjadi gelap. Ataupun semisalnya kita menggunakannya ISO 100 ataupun 200 di saat pencahayaannya sedang baik, maka ISO 100 yang diperlukan. Begitupun sebaliknya, jika pencahayaannya kurang baik, kita akan menggunakannya ISO di atasnya, yaitu bisa 800, 900, ataupun 1000. Saya akan menampilkan suatu foto, di mana foto ini saya dapat dari Google. Ada 3 foto. Yang pertama ada ISO 100, di mana hasilnya cukup terlihat, cukup gelap. Dan di tengah-tengah ada ISO 320, pencahayaannya tambah membaik, lebih terang dari ISO 100. Dan selanjutnya ada ISO 800. Di sini lebih terang lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, ISO ini semakin besar ISO-nya, maka semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil maka akan semakin gelap. Tapi perlu diingat kembali, semakin besar ISO-nya, maka akan ada kemunculan noise, di mana noise-nya itu titik-titik pada gambar tersebut. Jadi kalau kita menggunakannya kameranya semakin tinggi ISO-nya, maka akan muncul noise. Nah, maka dari itu kita sebagai fotografer ataupun yang mau foto, kita perlu juga bantuan pencahayaan dari buatan maupun alami. Kalau buatan seperti lighting ataupun alami dari matahari. Saya akan menampilkan 2 foto perbandingan, di mana ada ISO yang paling rendah yang hasilnya cukup bagus, dan ada lagi ISO yang paling tinggi yang muncul noise. Nah, ISO yang paling rendah ini kita menggunakan ISO 100, di mana sudah ada pencahayaan dari alami, dari matahari, sehingga kita tidak memerlukan ISO yang cukup tinggi. Cukup ISO rendah yaitu 100, hasilnya pun juga bersih. Dan ada ISO yang menggunakan ISO 6400, di mana sudah ada pencahayaan alami dari matahari, tapi kita juga menggunakan ISO-nya cukup tinggi, sehingga muncullah noise, di mana ada titiknya. Bisa dilihat perbandingannya kedua ini. Jadi ISO itu kesimpulannya ya ISO, di mana pengaturan pencahayaan di pada suatu kamera. Semakin tinggi ISO-nya maka semakin terang, semakin rendah ISO-nya maka semakin gelap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shutter speed. Selanjutnya saya akan membahas tentang shutter speed. Nah, shutter speed itu apa? Jadi seperti ini. Shutter speed ini seperti bukaannya suatu jendela di lensa yang dapat menerima cahaya lalu menutupnya kembali. Jadi bisa dibilang shutter speed ini seperti jendela. Jadi jendela suatu lensa nih, di mana cahaya masuk dan menutupnya kembali. Jadi semakin lama jendelanya dibuka atau shutter speed yang dibuka,
maka semakin banyak juga cahaya yang masuk, maka hasil gambarnya pun semakin terang, lebih cerah. Begitupun sebaliknya, semakin cepat jendela yang dibuka dan ditutupnya kembali, maka semakin sedikit juga cahaya yang masuk. Nah, satuan dari satu speed ini bisa dibilang itu S, dengan simbol S yang artinya itu second. Nah, bisa kita lihat seperti contohnya 1/500, 1/250, ataupun 1/8, 1/4, ataupun 1/2. Nah, sebagai contohnya seperti ini, dimana saat kita menggunakan shutter speed dengan menggunakan contohnya 1/500, maka jendela yang dibuka itu semakin cepat dan menutupnya kembali, maka gambarnya pun juga semakin tajam. Sebagai contoh, saya sudah ada gambar yang saya ambil dari Google, di mana ada 3 contoh kincir angin. Yang pertama itu kita menggunakan 1/4. Nah, bisa dilihat 1/4 ini kan cukup lama membuka jendela kameranya, sehingga gambarnya pun dari kincir angin bergerak ini tidak dapat keambil gambar yang cukup tajam, sehingga gambarnya menjadi blur ataupun tidak tajam ya. Selanjutnya ada lagi di sini yang tengah-tengah ini menggunakan 1/30. Nah, di sini mulai kelihatan lebih jelas sedikit dari yang sebelumnya, karena di sini lebih cepat jendela yang dibuka dan ditutupnya, sehingga lebih kelihatan jelas gambar dari kincir angin yang bergerak ini. Nah, selanjutnya lagi menggunakan yang lebih tingginya lagi, yang lebih cepatnya, yaitu 1/500. Jendelanya yang dibuka dan ditutupkan kembali yang begitu cepat, sehingga dapat dihasilkannya foto kincir angin yang lebih tajam. Padahal kincir anginnya awalnya bergerak, bisa kelihatan lebih tajam, bisa menjadi berhenti, sehingga itulah kegunaannya shutter speed. Atau seperti contohnya lagi, digunakannya saat orang terjun kolam renang dari atas ke bawah, sehingga gambarnya yang kita dapat bisa kelihatan lebih jelas orang bentuk tubuhnya di saat meloncat. Jadi kesimpulannya, semakin cepat jendela dibuka atau shutter speed dibuka dan ditutupnya kembali, maka semakin tajam hasil fotonya, maka terlihat lebih jelas. Begitupun sebaliknya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diafragma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diafragma. Apa itu diafragma? Nah, diafragma itu adalah bagian dari lensa untuk mengaturnya pencahayaan yang masuk, besar dan kecilnya. Jadi diafragma ini bagian lensa nih, masuknya cahaya diaturnya seberapa banyak ataupun seberapa sedikit cahaya yang masuk kepada lensanya. Nah, biasanya diafragma ini disimbolkan dalam bentuk F, seperti contohnya F2, F4, F6, ataupun bisa F10, F16. Nah, semakin kecil F-nya atau seperti F4 atau F2, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensanya. Begitupun sebaliknya, semakin besar F-nya seperti F10 dan F16, maka pencahayaannya pun semakin sedikit yang masuk. Jadi jika kalian ingin menggunakan diafragma dan ingin menghasilkan gambar lebih terang, maka dikecilkanlah diafragmanya menjadi F4 atau F2. Begitupun juga sebaliknya. Nah, istilah lain dari diafragma juga bisa disebut juga dengan sebagai efek bokeh, di mana menonjolkan atau memfokuskan pada objeknya lebih tajam, tetapi backgroundnya terlihat lebih blur. Jadi efek bokeh ini menghasilkan objek yang lebih tajam, lebih jelas, tapi backgroundnya ini lebih blur. Nah, efek bokeh ini dihasilkan oleh diafragma yang lebih kecil
lebih kecil diafragmanya seperti F4 atau F2, maka efek bokehnya atau blurnya semakin jelas. Begitupun juga sebaliknya, semakin tinggi diafragmanya maka semakin jelas tentang objek dan backgroundnya. Saya dapat contoh dari diafragma ini. Saya ambil 6 contoh, kita lihat di mana gambar yang pertama yang paling atas itu ada efek bokehnya, diafragmanya ada 1,8 f 1,8, di mana objek bunganya lebih tajam, lebih jelas, tapi backgroundnya lebih blur. Itu ada lagi selanjutnya yang lebih tingginya lagi. Lebih tingginya kita lihat di f/22. Nah, gambar objek dan backgroundnya sama-sama jelas, sehingga objeknya si bunga ini lebih jelas, backgroundnya pun lebih jelas. Jadi bisa dibilang semakin kecil diafragmanya maka semakin tajam objeknya, tetapi semakin blur backgroundnya. Semakin tinggi diafragmanya, objek dan backgroundnya pun juga semakin jelas. Jadi itulah penjelasan singkat tentang ISO, shutter speed, dan diafragma dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi bagi yang menyaksikan di pagi hari, selamat siang bagi yang menyaksikan di siang hari, dan selamat malam bagi yang menyaksikan di malam hari. Saya ucapkan terima kasih.